Presiden Joko Widodo telah melantik Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi. Bahlil Lahadalia dipercaya mengawal investasi di Indonesia sejak 23 Oktober 2019 sebagai Kepala BKPM. Di bawah kepemimpinannya, capaian investasi terbilang cukup gemilang. Sepanjang 2020, meski dihajar pandemi COVID-19, realisasi investasi tembus 826,3 triliun rupiah atau 101,1% dari target investasi senilai 817,2 triliun rupiah. Selama kepemimpinan Bahlil, BKPM berhasil merealisasikan investasi 474 triliun rupiah atau 67,1% dari total investasi mangkrak, yaitu 708 triliun rupiah. Merasa prihatin dan bersimpati atas tragedi tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402, puluhan anak yang tergabung dalam Himpunan Anak-Anak Masjid atau HAMAS, Masjid Jagokarian Yogyakarta melakukan aksi penggalangan dana. Mereka menghimpun dana sukarela dari para pedagang pasar Ramadan di sepanjang jalan Jagokarian maupun masyarakat sekitar. Pembukaan rekening pun dilakukan dalam sehari, donasi yang masuk mencapai 300 juta rupiah. Serah terima dana tersebut diserahkan ke markas Pangkalan TNI Angkatan Laut di kota Yogyakarta. Sebagian dana ditujukan untuk keluarga korban, sedangkan sebagian lagi disumbangkan untuk rintisan pembelian kapal selam baru pengganti KRI Nanggala 402. Dan anak-anak masjid ini kemarin sore menghimpun dana untuk menginisiasi rakyat Indonesia bersama-sama mendukung Angkatan Laut memperkuat armadanya. Karena Laut Indonesia adalah masa depan Indonesia. Kapal selam KRI Nanggala 402 ditemukan tenggelam di kedalaman 838 meter perairan Laut Bali. 53 prajurit hiu kencana dinyatakan gugur saat melaksanakan tugas. Upacara tabur bunga pun digelar di lokasi kapal tenggelam dan dihadiri para keluarga prajurit yang gugur. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, mulai marak transaksi penukaran uang. Banyak cara untuk lakukan penukaran uang baru, mulai dari jasa penukaran uang yang biasa ditemui di pinggir jalan, hingga penukaran secara resmi di bank. Jasa penukaran uang di pinggir jalan dinilai lebih efektif, karena hanya memilih pecahan yang diinginkan, kemudian membayar jasa sesuai kesepakatan. Ada pula yang memilih penukaran uang secara resmi di bank untuk mendapatkan uang pecahan terbaru atau edisi terbatas. Caranya sebagai berikut. Warga negara Indonesia dengan KTP, pastikan Anda WNI dengan KTP yang sah. Pesanan melalui aplikasi pintar. Lakukan pemesanan melalui aplikasi pintar untuk mendapatkan bukti penukaran. KTP atau bukti pemesanan atau penukaran dan uang tunai. Atau juga bisa secara langsung datang ke Bank Indonesia dengan membawa beberapa dokumen. Sementara untuk penukaran secara kolektif, Anda harus mengumpulkan 17 orang WNI ber-KTP lengkap dengan mengisi formulir penukaran. Nantinya, setiap KTP akan mendapatkan jatah sebanyak 100 lembar uang edisi terbatas seperti pecahan Rp75.000 setiap harinya. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya atau THR yang harus dibayarkan secara penuh tanpa dicicil. Pemberian THR bagi karyawan swasta diberikan selambat-lambatnya 7 hari sebelum Lebaran, sedangkan THR bagi ASN diberikan H-10 Lebaran. Penyaluran THR diprediksi akan mendorong perekonomian hingga 1% terhadap produk domestik bruto. Pasalnya, penyaluran THR bisa mencapai ratusan triliun dari sektor tenaga kerja, ASN maupun TNI dan Polri. Selain itu, penyaluran THR menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi di kuartal 2 tahun 2021. Meskipun pemerintah mengeluarkan kebijakan penyaluran THR secara penuh,
masih terdapat kelompok pengusaha yang berharap bisa mencicil penyaluran THR. Hal tersebut dilandasi belum pulihnya ekonomi perusahaan secara maksimal. Atas dasar tersebut, pemerintah memberikan alternatif kepada pengusaha yang belum mampu membayarkan THR secara utuh untuk bisa mencicil penyaluran THR melalui mekanisme bipartit. Halo pemirsa, Anda menyaksikan program di Indonesia Economy Club dan tentunya dengan suasana berbeda saya langsung menyapa saja Prof. Renat Kasali tentunya bersama saya Aprevita. Prof. Renat. Halo. Apa kabar Prof? Kabar baik. Ini suasana berbeda di luar studio. Ya. Thank you ya Prof. Kita sudah ada Terima di kasih, kediaman ya. Prof. Renat Kasali di Rumah Perubahan. Welcome. Saya agak grogi karena kedatangan tamu besar ini. Prof, bicara Ya. masalah THR, saya mau Ya. tanya dong, Prof jangan-jangan udah terima THR nih? Oh, belum. Belum ya? Tiap institusi berbeda-beda. Ada yang menerimanya minggu ketiga, ada yang terima maksud saya minggu ketiga itu sekitar tanggal 20-an ya, 24, 25 begitu ya. Ada lagi yang menerimanya awal bulan. Nah, saya kebagian yang awal bulan. Tapi saya menggaji karyawan saya di sini adalah tanggal 24, 25. Oke. Jadi mereka sebagian sudah menerima. Melihat masalah THR ini kan menjadi poin sensitif masuk saya dan ini konsumsi untuk masyarakat. Ya. Apakah ini juga bisa menjamin bahwa dengan adanya THR itu otomatis konsumsi masyarakat akan meningkat? Begini, THR tidak berdiri sendiri. Tentu saja ini terkait pula dengan kinerja ekonomi suatu bangsa. Kalau kinerjanya baik, itu otomatis akan menciptakan rasa optimisme terhadap hari esok. Jadi misalnya kita lihat Purchasing Manager Index ya, PMI, ternyata sudah mulai meningkat. Di bulan Maret itu kenaikannya saya kira bagus. Itu juga menunjukkan optimisme. Kita lihat lagi indeks keyakinan konsumen, walaupun belum setinggi yang lalu, tetapi sudah mulai ada tanda-tanda recovery, ada pergerakan ya. Okay. Kemudian ada lagi yang banting harga karena lama tidak jual, pengusaha butuh uang. Jadi ada kesempatan berbelanja pada beberapa produk. Dan ternyata itu cukup lumayan bisa Nah, prediksi Prof. Renat sendiri untuk pemberian THR ini, apakah nantinya akan diberikan full oleh para perusahaan? Kalau negara sudah komit ya untuk aparatur sipil negara dan BUMN diberikan full. Tetapi untuk swasta itu kan beragam. Ada yang terdampak oleh pandemi ya, bahkan jadi karyawan saya dengar itu karyawannya kasihan lihat pengusahanya. Katakan di sektor pariwisata ya. Tapi pariwisata belakangan ini membaik, hanya saja jumlah karyawan tidak sebanyak dulu. Masih banyak restoran yang ditutup di dalam hotel ya. Jumlah kamar belum full, tapi sudah ada pergerakan di sana. Jadi ada pengusaha yang memang karyawannya malah nggak tega. Tetapi ada pengusaha yang barangkali hidupnya lebih baik, ekonomi masih oke, tetapi merasanya susah. Nah, ini yang kita mesti pertanyakan. Jadi tidak sama efeknya. Tidak sama efeknya. Baik. Perekonomian tadi yang seperti Prof. Renat katakan sudah mulai bergerak dan walaupun ada juga yang masih terlihat kesulitan begitu ya. Kita lihat di pusat pembelanjaan tentunya di Tanah Abang, yaitu pusat tekstil grosir terbesar di Asia Tenggara. Seperti apa sih di Ramadan ini? Apakah sudah terlihat pergerakan orang berbelanja di sana? Kita simak liputan berikut ini. Setelah sepi pengunjung dan pertokoan tutup dampak dari pandemi COVID-19, suasana Pasar Tanah Abang Jakarta kembali bergeliat di bulan Ramadan tahun ini. Warga mulai berkunjung untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari dan keperluan menjelang Idul Fitri. Kembali bergairahnya Pasar Tanah Abang bukan hanya dilihat dari banyaknya pengunjung yang datang, tetapi juga para pedagang yang bersemangat meneriakan seruannya kepada pengunjung. Berburu buat lebaran. Emang lagi cari baju lebaran, baru dapet celana aja. Untuk lebaran juga. Di pasar grosir terbesar di Asia Tenggara ini, banyak diskon yang ditawarkan kepada pembeli. Obral pakaian ada yang dimulai dari harga Rp35.000 hingga Rp100.000. Pasti beda banget, jauh, hampir 80%, jauh banget. Bagi Anda yang hendak berbelanja keperluan lebaran di Pasar Tanah Abang, pastikan tetap mematuhi protokol kesehatan, kenakan masker, menjaga jarak, dan cuci tangan.
Ya, Prof tadi menggambarkan situasi seperti apa pusat pembelanjaan terbesar gitu ya. Tanah Abang biasanya memang di Ramadan ini selalu dipenuhi dengan para pebelanja. Nah, untuk melihat bagaimana sih THR ini dampaknya ke depan dan pengusaha tentunya pekerja, sepertinya sudah ada tamu di sudah ruangan. ada tamu, saya tadi lihat mereka sudah datang. Yuk kita sambut mereka di dalam. Ya, oke, let's go.